Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib sambil menunggu waktu Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, baik nikmatnya berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitul Ma'mur, dalam rangka untuk tadarus Al-Quran, yaitu saling mengkaji, mengambil faedah dan pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita ambilkan dari kitab Al-Hadyun Nabi, petunjuk Nabawi fi tarbiyatil aulad, dalam mendidik para anak ala do'il kitab wa sunnah, perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita dalam mempelajari kitab ini, yaitu masih menghabiskan muqaddimat, bagian awal-awal kitab ini, dalam pembahasan atau judul besarnya adalah semangat para nabi, orang-orang soleh dalam mendidik anak-anak mereka. Dan kita masih meneruskan pembahasan dari potongan-potongan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Potongan doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37 sampai dengan 40, 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis samaa'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku, askantu, askana yuskinu, menempatkan, aku menempatkan, min dzurriyyati. Kita sudah membahas huruf min pada pertemuan sebelumnya, yaitu di sini menunjukkan at-tab'id, makna sebagian. Jadi min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku, sebagian dari keturunanku, tidak semuanya. Biwadin, di sebuah lembah,
di sebuah lembah ghairi dhi zara', tidak dhi memiliki zara' tanaman tetumbuhan, inda baitikal muharram, di sekitaran atau dekat dengan rumahmu ya Allah al-muharram yang suci, yaitu Ka'bah al-musyarrafah. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini adalah salah satu dalil yang menguatkan beberapa pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebab perbedaan pendapat itu adalah jelas dikarenakan tidak ada dalil yang sharih, tegas menjelaskan siapa yang pertama membangun Ka'bah. Tidak disebutkan siapa, nabi siapa, rasul siapa, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sehingga muncullah tiga pandangan ulama yang dikumpulkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, bahwa pendapat yang pertama ada yang mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali yaitu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat ini dipegang oleh seorang ulama namanya Abu Ja'far Al-Baqir dengan berbagai macam penukilan dalilnya. Kemudian pendapat kedua, bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Pendapat ini dipegang oleh beberapa, bahkan banyak dari kalangan tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah dan Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian kemudian Ibnul Jauzi, Ibnu Hajar, dan diperkuat oleh Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti yang dipilih juga oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, kembali ke pendapat yang kami sampaikan yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid adalah pendapat yang kedua, bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Di antara dalilnya adalah ayat yang kita bacakan tadi, bahwa Nabi Ibrahim di sini doa kepada Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, tumbuhan, di sekitaran rumahmu yang suci. Jadi Ka'bah, Nabi Ismail masih kecil, ya. Jadi Ka'bah sudah ada pada saat itu, cuma kata para ulama bentuknya tidak sempurna alias rusak dikarenakan ada tufan. Tufan itu banjir bandang, banjir yang sangat besar. Yang namanya juga wadin, yaitu lembah, tempat yang rendah, sehingga kalau hujan deras airnya ngumpul semua di situ. Di ayat yang lain yang sudah kita bahas di pertemuan ini, di pertemuan sebelumnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini juga sebagai dalil penguat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi meninggikan artinya sudah ada pondasi di situ, tinggal ditinggikan bersama Ismail ketika sudah besar. Ya, ini ala kulli hal perbedaan pendapat ini tidak menjadi suatu permasalahan yang signifikan, tidak berarti tidak prinsipil, sehingga hal itu tidak berpengaruh terhadap status akidah seseorang atau agama seseorang, bahkan tidak berpengaruh dunia akhiratnya, karena tidak ada sekali lagi dalil yang sharih, sehingga mereka mengemukakan pendapat berdasarkan ijtihad,
kesungguhan mereka dalam penukilan dalil. Ya, berbeda kalau orang itu berbeda pendapat dalam masalah yang sudah final, yang sudah prinsip, seperti yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, kiblat umat Islam yaitu Ka'bah, salat itu wajib. Maka orang yang berbeda dari prinsip-prinsip ini, maka sudah berbeda pula keyakinannya, sudah menyimpang. Sehingga di alam kubur kelak ketika ditanya, "Man Rabbuk?" siapa Tuhanmu? Kalau dia jawab lain, maka ya lain pula nanti kondisinya atau keadaannya dia. Dia tidak lulus dalam menjawab pertanyaan, "Man Rabbuk?" siapa Tuhanmu? Ini persoalan yang sifatnya mendasar, pokok, prinsipil yang kita tidak boleh berbeda. Adapun yang semisal yang tadi ini, perbedaan itu tidaklah mengarah kepada hal yang pokok. Rabbana liyuqimus shalah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhan kami, yang demikian itu supaya mereka mendirikan salat." Ya, siapa mereka di sini? Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan mereka adalah yang bertempat di sekitaran Ka'bah, yaitu penduduk kota Makkah. Keturunannya Nabi Ismail yang kelak beranak pinak di sana. Mereka menjadi orang-orang yang mendirikan salat tersebab doanya Nabi Ibrahim. Faj'al, maka jadikanlah ya Allah afidatan. Afidah jamak dari fuad, hati nurani, hati kecil. Minan nas, ada lagi min di sini, maknanya tab'id, sebagian manusia. Ini juga faidah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Mujahid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, yang dinukil pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalau min ini tidak ada, huruf min tidak ada di dalam doa ini. Jadi bunyi afidatan nasi, afidatan nas, hati-hati seluruh manusia. Jadi bukan sebagian, seluruh manusia. Maka kata mereka, niscaya orang-orang di luar Islam seperti Persia, Majusi, Romawi, Yahudi, Nasrani, itu semuanya akan apa? Memadati Ka'bah. Mereka condong ke sana, mereka senang dengan Ka'bah, sehingga menyulitkan kaum muslimin, yang itu adalah ibadahnya mereka haji dan umrah, tawaf. Ya, maka muncullah huruf min di sini, artinya sebagian manusia, yaitu kaum muslimin. Ya, ini faedahnya apa? Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, itu doanya melalui bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita kalau berdoa itu, yang paling afdal adalah mengambil doa dari Al-Quran dan Al-Hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Doa para nabi semuanya ada di dalam Al-Quran. Semua redaksi doa itu apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksinya tidak akan salah dan terbaik. Ya. Ketimbang kemudian kita mengarang doa sendiri. Boleh, karena permintaan doa adalah bebas. Kita minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengerti. Hanya saja afdal, secara afdal yang lebih baik adalah kita juga mengisi doa-doa kita dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kalau kita sebut namanya doa sapu jagat, ya kan? Wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia hasanah, kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dan lindungi kami dari azab api neraka. Sudah di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan, plus dijauhkan dari api neraka. Ada orang yang masuk surga tapi mampir ke neraka dulu. Nah, kita tidak ingin yang seperti itu. Maka doa ini, ya, itu akan apa? Menyelamatkan kita dari hal yang demikian. Jadi Masya Allah, kalau kita bahas doa-doa dalam Al-Quran itu sangat indah.
tahwi ilaihim. Hawa yahwi, condong, senang, suka, ilaihim, kepada mereka. Kita tahu di dalam bahasa Arab, him ini kembali kepada orang, mereka. Mereka ini siapa? Ya nanti kan dijelaskan di bawahnya ini. Adalah mereka yang tinggal di sekitaran Ka'bah, alias penduduk kota Makkah plus maudhi', tempat itu Makkah. Sehingga orangnya, kalau kita suka, senang dengan orang-orang yang soleh dari Makkah, yang tinggal di Makkah, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, kita senang kepada para masyayikh, guru-guru yang mengajar di Masjidil Haram, para imam Masjidil Haram, ya kita senang. Ini senangnya kita kepada mereka adalah apa? Sebab dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga hati-hati kaum muslimin itu senang kepada mereka, senang tempat itu, senang kepada Ka'bah. Sehingga orang yang pernah haji ataupun umrah, dia ingin kembali ke sana lagi. Dipenuhi hatinya itu rindu kepada Ka'bah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ada orang yang tidak suka dengan orang Arab, orang Makkah, Madinah, ya, ini berarti dia keluar jalur, alias tidak sesuai dengan harapannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat ini ya sedang digencar-gencarkannya, yaitu orang-orang benci kepada Arab, sehingga disebutlah Arab itu sebagai istilahnya kadrun, kadal gurun. Ya bencinya bukan main kepada Arab, ya. Tapi sesungguhnya yang mereka benci itu bukan Arabnya, adalah Islam. Yang mereka benci adalah Islam, cuma kalau mereka langsung kepada Islam itu akan ketahuan, alias orang akan memusuhi dia. Nah, supaya tidak langsung seperti itu, maka jembatannya itu, bahasa Arabnya, orang-orang dari Arab, para ulama dari Arab itu difitnah, disematkan hal yang negatif pada mereka, sehingga jembatan ini hilang, ambruk, ya nggak bisa orang menuju Islam. Ma'asul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini faedah sangat penting sekali, bahwa kalau kita ya senang terhadap mereka, ini adalah tersebab yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau melanjutkan, warzuqhum, dan ya Allah rizkikan mereka, minas samarat, sebagian, ada min lagi, sebagian dari buah-buahan. Ya tidak semua buah-buahan ada di Arab, di kota Makkah. Tapi meskipun demikian, mereka tetap bisa menikmati buah-buahan yang tidak ada di sana. La'allahum yashkurun, supaya mereka dapat bersyukur. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau, ta'lam, mengetahui, ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, apa yang kami tampakkan, wa ma yakhfa 'ala Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, min syai', suatu apapun, fil ardi, baik yang di bumi, wala fis sama, tidak juga yang ada di langit. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang wahaba, menganugerahkan, li, untukku, alal kibari, di saat aku tua, Ismail dan Ishak. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, la sami', benar-benar sami', maha mendengar ad-du'a, doa. Kemudian Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa dzalika annahu ata bihajar, ayat tersebut adalah peristiwa di mana beliau Nabi Ibrahim datang bersama Hajar, istri beliau, Ummu Ismail, ibunda dari Ismail, wa bibniha Ismail, dan bersama Ismail putranya alaihi salatu wassalam. Wa fir radha, Ismail pada saat itu masih dalam keadaan menyusui. Minas Syam, dari kota Syam, datang dari kota Syam. Syam di sini kalau kita cari di Google itu termasuk adalah Suriah, Palestina, dan yang lainnya. Itu Syam.
Ya, sebagaimana kalau kita menyebut Indonesia adalah Nusantara yang terdiri dari beberapa pulau, provinsi, ya. Ini penyebutan Syam di zaman itu. Sekarang ya sudah tidak ada lagi. Hatta wada'ahuma, sehingga Nabi Ibrahim menempatkan keduanya, Hajar dan Ismail, fi Makkah, di Makkah. Wahia iddaka, Makkah pada saat itu laisa fiha sakan, nggak ada tempat tinggal sama sekali. Jadi padang pasir yang sangat luas. Bisa dibayangkan ya bagaimana bisa hidup di tempat yang seperti itu. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita pelajaran bahwa yang kita anggap mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Wala da'in, tidak ada dai, tidak ada yang mengajak kepada kebaikan, tidak ada pendakwah, juru dakwah tidak ada. Wala mujib, juga tidak ada yang merespon, tidak ada dai dan tidak ada yang didakwahi, alias tidak ada orang sama sekali. Falamma, maka ketika wada'ahuma, Nabi Ibrahim menempatkan keduanya, da'a rabbahu bihadza doa, Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang tadi kita sebutkan di dalam ayat. Faqala mutadarrian, Nabi Ibrahim berdoa dalam keadaan tadarru'. Apa itu tadarru'? Tadarru' adalah dalam keadaan suara yang lirih, suaranya pelan, tidak keras, tidak teriak-teriak, tidak memekik dalam berdoa. Dan itu adalah perintah Allah kepada kita. Apa kata Allah di dalam Quran surat Al-A'raf? Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoalah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian dalam keadaan tadarru'an wa khufiyah, lirih dan pelan suaranya. Jadi ini adab kita dalam berdoa kepada Allah. Jangan sampai suaranya keras, berteriak-teriak. Ya. Kita sebutkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Madinah, beliau melihat di Masjid Nabawi orang-orang pada berdoa dengan suara yang keras. Maka beliau menegur, ayuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai sekalian manusia, tahanlah diri kalian. Innakum laisa tad'una as-samma wala ghaiban, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli lagi yang abstrak, tidak jelas. Innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada yang sami'an, dia mendengar, qariban, dekat. Jadi jangan teriak-teriak. Itu hukum asalnya, kita berdoa dengan suara yang lirih, pelan. Nah, bagaimana hukumnya? Kita kemukakan pendapat Ibnu Jarir yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Hukum orang yang berdoa dengan suara yang keras itu makruh, dibenci. Kalau dihindari dia dapat pahala, kalau dilakukan ya tidak berdosa, tapi dibenci karena larangan tadi. Makruh hukumnya disebabkan beberapa kondisi kita memang butuh untuk mengeraskan suara dalam berdoa. Seperti khatib, dia berdoa di atas mimbar khatib Jumat supaya jamaahnya dengar semua. Kemudian khatib Idul Fitri dan Idul Adha dibutuhkan suara yang keras. Juga kondisi yang lain ketika kita mengajari anak-anak untuk berdoa, mentalkin mereka dengan suara yang keras, maka ini dibutuhkan. Selama dibutuhkan maka tidak mengapa. Tapi kalau di luar kebutuhan maka ini hukumnya makruh. Tapi ini perlu kita sampaikan sebagai stressing, penekanan ya. Karena betapa banyak ya orang yang berdoa dengan suara yang kencang dalam satu tempat, sehingga apa? Mengganggu yang lainnya. Kita berdoa di sampingnya jadi kedengaran dan faham dengan apa yang didoakan. Kita berdoa khusyuk-khusyuk ya kepada Allah. Dia doa di samping kita minta fulus. Nah, kan terganggu kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting juga kami sampaikan kepada para jamaah Indonesia, biasanya kalau ke Mekah sedang sa'i dari Safa dan ke Marwah, supaya mereka ia mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan suara rilih dan pelan. Karena fenomenanya ya, jamaah Indonesia itu ketika sa'i suaranya keras,
bukan dalam arti mentalkin, enggak, kalau itu dibutuhkan. Jadi mutawifnya mentalkin jamaahnya untuk mengikuti doa sebagai bentuk taklim pengajaran. Tapi kalau diserentakkan dari awal sampai akhir, ya ini kita lihat orang-orang pada tersita perhatiannya kepada jamaah yang lagi seperti itu. Wallah, ini terjadi, ya. Dilihat, diintip siapa itu yang seperti sedang berpaduan suara, subhanallah. Ya makanya harus dihindari. Kita sedang di negeri orang gitu ya, maka kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia janganlah dibawa ke sana sehingga menjadi perhatian dunia. Sudah berapa kali berita-berita dahulu orang Indonesia ya membuat perkara-perkara di sana, seperti pas sa'i itu mengucapkan Pancasila. Pernah kan ada berita seperti itu? Ada juga menyanyikan lagu Ya Ahlal Waton, nyanyi ketika sa'i, subhanallah. Akhirnya kedutaan Indonesia untuk Arab Saudi minta maaf. Inilah pentingnya untuk kita ya sampaikan kepada ya para travel haji dan umroh, para mutawif, untuk mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebetulnya ya para jamaah itu sudah dibekali buku panduan untuk dia baca sendiri. Lagi pula kalau ini dia harus mengikuti mutawifnya, itu akan terpecah konsentrasinya. Tadi mutawifnya bilang tak dal ya gitu kan. Ya, harus bisa mandiri. Usahakan mandiri membaca doa ya, membaca buku panduannya. Ya tentu awalnya akan dibimbing oleh mutawif untuk melafalkannya dengan benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah mutadarrian, dalam keadaan suara yang lirih, mutawakkilan, bertawakal ala rabbih, kepada Tuhannya. Mengucapkan Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah sesungguhnya aku menempatkan dari sebagian keturunanku, aila kulla dzurriyyati, maknanya bukan seluruh keturunanku. Kenapa? Li'anna Ishaq fi Syam. Ishaq anak dari istrinya Nabi Ibrahim yaitu Sarah lagi berada di Syam. Wa baqi banihi kadzalik, juga demikian keturunan yang lain dari Nabi Ibrahim juga berada di Syam. Jadi hanya Nabi Ismail saja, ya, wa inna ma askana fi Makkah Ismail wa dzurriyyatihi, sehingga yang menempati kota Makkah adalah Ismail wa dzurriyyatuh au dzurriyyatah, Ismail dan keturunannya beranak pinak di kota Makkah. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ismail. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi Ibrahim, biwadin ghairi zar', di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, ai li'anna arda Makkah la tasluhu liz-zira'ah. Bumi Makkah pada saat itu tidak pas, tidak cocok untuk ditanami. Mungkin tanahnya terlalu keras atau yang lainnya, tidak ada, jarang hujan dan seterusnya. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan salat. Jadi maknanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ij'alhum, jadikan mereka ya Allah muwahhidina muqiminas shalah, orang yang bertauhid, mengesahkan Allah, mendirikan salat. Nah, ini terkabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, dikabulkan, bahwa yang menjaga kota Mekah dan Madinah adalah orang yang bertauhid kepada Allah, jauh daripada perbuatan syirik, baik syirik kecil maupun besar. Ilmu tauhid diajarkan di sana, di tiang-tiang masjid yang ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Para masyayikh memberikan ta'lim di sana, termasuk juga ada beberapa ustadz dari Indonesia, ya, seperti Ustadz Firanda dan yang lainnya, memberikan pelajaran di sana. Ya, nanti jenengan bisa buka YouTube, ada keterangan dari Profesor Dr. Ahmad Zahroh. Profesor Dr. Ahmad Zahroh, beliau dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ya, bahasanya saya edit biar jenengan buka sendiri aja di YouTube. Kata beliau, sekiranya kalau Makkah dan Madinah bukan dijaga oleh orang-orang bertauhid, lalu dijaga oleh orang golongan titik, niscaya apa kata beliau,
tiang-tiang yang ada di Makkah dan Madinah sudah jadi berhala karena disembah, sudah disembah. Kiswah Ka'bah itu bisa habis dipotong untuk apa? Jadikan jimat dan yang lainnya. Tayyib, jadi Nabi Ibrahim berdoa demikian dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna iqamatas shalah min akhasi wa afdal ibadati dunia. Kenapa Nabi Ibrahim mengkhususkan menyebutkan salat saja bukan ibadah yang lain? Karena memang salat itu termasuk ibadah yang paling khusus, paling afdalnya ibadah dalam agama. Afdalul amri atau khairul amri al-islamu wa amuduhus salah atau kama qala. Perkara yang terbaik ini adalah Islam, agama Islam, dan tiangnya adalah salat. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat, kana muqiman lidini, maka dia adalah orang yang mendirikan agamanya. Sebaliknya orang yang meninggalkan salat, dia sedang menghancurkan agamanya. Celaka dia nanti meninggal, wafat dalam keadaan hancur agamanya, padahal itu bekal, sebagai bekal untuk dibawa kelak di alam kubur. Faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati sebagian manusia condong kepada mereka. Aituhibbuhuma. Ini ditegaskan lagi oleh Syekh Wahab Al-Qahtani, yaitu mencintai mereka. Mereka adalah penduduk kota Makkah yang menjaga Makkah dan Madinah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wa tuhibbul maudhi', juga cinta dengan tempat alladhum sakinuna fi, yang mereka tinggal di dalamnya, itu Makkah. Fa ajaballahu du'a, maka Allah mengijabahi doa Nabi Ibrahim. Fa akhraja min dzurriyyati Ismail Muhammadan, maka Allah mengeluarkan dari Ismail keturunannya, dari keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta da'a dzurriyyatahu ila dinil Islam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di kota Makkah untuk mengajak semua keturunan Nabi Ismail untuk memeluk Islam. Wa ila millati abihim Ibrahim, dan mengajak kepada millah, adalah ajaran Nabi Ibrahim, itu tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat itu kota Mekah dipenuhi dengan kesyirikan. Berhala-berhala begitu banyak ditegakkan di sekitaran Ka'bah. Padahal Nabi Ibrahim adalah yaitu nenek moyang mereka yang mereka akui, yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Mereka mengklaim adalah pengikut ajaran Nabi Ibrahim, tapi itu sekedar di bibir saja. Praktiknya mereka masih membuat berhala-berhala. Kalau betul jujur, Nabi Ibrahim justru mematahkan, menghancurkan berhala, harusnya mereka ikutin. Fastajabu lahu, maka ya keturunan Nabi Ismail, para sahabat tentunya menjawab seruan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Wasaru muqimis salat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang jauh dari kemunkaran. Apa kata Allah? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Itulah rahasia kenapa Nabi Ibrahim memilih salat, memilih doa, supaya mereka menjadi orang-orang yang ahli dalam mendirikan salat. Mendirikan, bukan melaksanakan, karena sekedar melaksanakan bisa, tetapi kalau mendirikan, yaitu dia betul-betul mendirikan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, sehingga salatnya itu berdampak untuk dirinya, manfaat, tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Waftaradallahu hajja hadzal bait, dan Allah juga mewajibkan haji, yaitu di Ka'bah, di Masjidil Haram, alladzi askana bihi dzurriyyatu Ibrahim, yang di sana adalah tempat tinggalnya keturunan Nabi Ibrahim. Wa ja'ala fihi sirran ajiban, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya ada rahasia yang menakjubkan, jadzibanil qulub,
yang menarik hati manusia. Fahiya tahujjuhu, hati-hati kita manusia seolah-olah yaitu ingin haji, seolah haji atau ingin haji ke yaitu Baitullahil Haram, ke Ka'bah, ke tanah suci. Wala taqdi minhu wataran 'ala dawam, kata Syekh Wahab Al-Qahtani, harapan itu tidak akan pernah putus. Orang muslimin kepingin untuk haji ke sana, walaupun antriannya sekarang Masya Allah lama. Berapa tahun? 27 20, lama sekali. Tapi kalau kita berdoa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya Allah percepat. Saya ada kisah teman saya sendiri. Jadi sebelum ketemu teman saya ini, saya sudah dengar kisahnya bahwa ada orang yang di kota Malang ini dapat haji gratis dari Syekh Sudais, Syekh Abdul Rahman Sudais, ketika ke Malang tahun berapa itu? 90-an ya. Dapat haji undangan. Haji apa? Furoda namanya, haji undangan. Jadi ketika Syekh Sudais mengisi pengajian, kalau tidak salah di Masjid Abu Bakar Puncak Dieng, mengatakan, siapa yang bertanya, pas sesi tanya jawab, siapa yang bertanya pakai bahasa Arab, hadiahnya haji. Dan yang bertanya teman saya, dia tanya pakai bahasa Arab, hadiahnya haji. Masya Allah. Dia telepon sama orang tuanya, Pak, saya naik haji. Dia orang tergolong, dia nggak mampu, orang tuanya tidak mampu, sehingga orang tuanya tidak percaya. Oh boleh naik haji, gaya untu pakai modal gigi. Itu. Terus saya tanya, gitu, antum kok bisa seperti itu? Jawabannya apa? Beliau mengatakan, ya banyak berdoa. Ketika bulan Ramadan, dia banyak berdoa, kencang sekali doanya, sehingga dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bal kullama aktsara al-'abdu at-taradduda ilaihi izdada syauquh. Bahkan seorang hamba yang yaitu sering ke kota Mekah, dia semakin bertambah rindunya. Ini berbeda ketika seseorang pergi keluar negeri lainnya selain kota Mekah dan Madinah, tidak sebagaimana rindunya kepada Mekah dan Madinah. Wa 'azuma wal'uh, dan semakin besar kesukaannya, kegembiraannya, kesenangannya. Wa tauquhu, ini juga artinya rindu, senang. Wa hadha sirru idafatihi ta'ala ila nafsihil muqaddasah. Ini adalah rahasia kenapa Allah menjadikan Baitikal Muharram, rumahmu ya Allah yang muharram, yang suci, yang muqaddas. Karena disandarkan kepada Allah, maka suci pula tempat tersebut. Ya, kita habiskan sampai titik ini. Dan berikan mereka rezeki ya Allah dari sebagian buah-buahan, supaya mereka bersyukur. Allah mengijabahi doa tersebut, sehingga buah-buahan itu mudah didapatkan meskipun tidak tumbuh di sana. Ya. Dan kita tahu satu-satunya buah terbaik di dunia adalah kurma. Kurma tumbuh di tempat yang tidak atau gersang sekali dari tumbuh-tumbuhan. Allah munculkan di sana buah terbaik di dunia. Inilah keberkahan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan keberkahannya, ya terjadilah seperti itu. Tempat yang mustahil ditumbuhi tanam-tanaman, justru tumbuh buah terbaik di dunia. Kurma, kalau kita punya, ya kan, kita simpan berhari-hari, berbulan-bulan, tidak basi, tidak layu sebagaimana buah-buah yang lainnya. Inilah kalau keberkahan Allah turunkan. Tapi kalau Allah sudah cabut keberkahan, apa yang terjadi? Meskipun negara itu subur, tapi rakyatnya bisa sengsara, sulit mendapatkan ini dan itu, padahal di sekitarannya. Ini lebih tepat dikatakan tikus mati di lumbung padi. Kok bisa mati di tempat makanannya? Ini keberkahan kalau sudah dicabut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu bertakwa dan beriman, maka kami akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup
dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam.